Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumid amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri semua kenikmatan itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Adapun judulnya adalah keutamaan Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran dan turunnya malaikat Jibril mengatur segala urusan kesejahteraan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Turun para malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan kesejahteraan. Dan sejahteralah ia sampai terbit fajar. Lalu keutamaan dari malam yang mulia itu, yang bernama Lailatul Qadar itu adalah yang pertama, barang siapa sholat 2 rakaat pada malam Qadar, yang pada tiap rakaatnya dia membaca surat Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah 1 kali, lalu surat Al-Ikhlas 7 kali, kemudian sesudah salam mengucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya 70 kali, maka tidaklah ia bangun dari tempatnya kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa ibu bapaknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beberapa orang malaikat berangkat ke surga. Di sana mereka menanamkan pohon-pohon untuknya, membangunkan gedung-gedung dan mengalirkan sungai-sungai. Dan orang itu takkan keluar dari dunia sehingga dia melihat terlebih dahulu semua itu. Tafsir Al-Hanafi. Keutamaan yang kedua, sesungguhnya tiap malam Qadar Allah menurunkan satu rahmat yang mengenai semua orang yang beriman sejak bumi sebelah timur sampai sebelah barat. Tetapi masih ada sisanya. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Tuhan, rahmat-Mu telah mencapai semua orang yang beriman dan masih ada sisanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berikanlah sisa itu kepada bayi-bayi yang lahir pada malam ini. Lalu malaikat Jibril membagikan sisa rahmat itu kepada bayi-bayi orang Islam dan orang-orang kafir. Dan hanya sisa rahmat itulah
yang diberikan kepada anak-anak orang kafir, dan sisanya rahmat itu diberikan kepada mereka yang menuju Darussalam, dan dengan demikian mereka akan mati sebagai orang-orang mukmin. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, begitu pula Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan ketika munajat, Tuhanku, aku menginginkan kedekatanmu. Maka jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatanmu padaku adalah bagi orang yang terjaga pada malam Qadar. Musa berkata, Tuhanku, aku menginginkan rahmatmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, rahmatku bagi orang yang mengasihi si miskin pada malam Qadar. Musa berkata, Tuhanku, aku ingin melintasi Sirat seperti kilat. Maka jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Di sini ada dua hal yang bisa dilakukan bagi kita untuk melakukan amalan yang luar biasa, yaitu sholat malam yang namanya sholat Lailatul Qadar, dan yang kedua memberikan sedekah pada malam itu. Kemudian yang keempat, pada malam Qadar pintu-pintu langit dibuka. Tidak seorang hamba pun yang sholat pada malam itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti baginya untuk setiap takbirnya dengan menanamkan sebatang pohon di dalam surga, yang seandainya seorang pengendara berjalan sekeliling seorang mengendari berjalan di bawah bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, tentu belum selesai ditempuhnya. Dan untuk setiap rakaat atau diganti dengan sebuah rumah dalam surga terbuat dari berlian, yakut, zabarjad, dan mutiara. Dan untuk setiap ayat yang dibaca di dalam sholatnya akan diganti dengan sebuah mahkota di surga. Dan untuk setiap duduk diganti dengan sebuah derajat di antara derajat-derajat surga. Dan untuk setiap salam dari sebuah sholat itu akan diganti dengan seperangkat perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga. Keutamaan yang kelima, pada malam Qadar ada 4 bendera yang turun. Bendera Al-Ham, yaitu puji, bendera Ar-Rahman atau belas kasih, bendera Al-Maghfirah atau ampunan, dan bendera Al-Karomah atau kemuliaan. Dan pada tiap-tiap bendera tertera tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca 3 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada malam itu, maka dari bacaan yang satu dia akan mendapatkan ampunan. Dari bacaan yang satu lagi dia diselamatkan dari api neraka. Dan dari bacaan yang satu lagi dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ditancapkanlah bendera Al-Ham di antara langit dan bumi, dan bendera Al-Maghfirah di atas kubur Nabi Muhammad SAW, dan bendera Ar-Rahmah di atas Ka'bah, dan bendera Al-Karomah di atas Sakhroh di Baitul Maqdis. Dan tiap-tiap seorang dari para malaikat pada malam itu mendatangi pintu rumah kaum muslimin 70 kali sambil mengucapkan salam kepada mereka. Sayangnya kita tidak mendengar karena kita banyak tidur pada malam hari. Keutamaan yang keenam, barang siapa beribadah sesaat pada malam Qadar, kira-kira selama
seorang menggembala memerah susu kambingnya itu lebih disukai Allah daripada berpuasa sepanjang tahun. Dan demi Allah yang telah membangkitkan aku benar-benar sebagai seorang nabi, sesungguhnya membaca satu ayat Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah lebih disukai Allah daripada menghatamkannya pada malam yang lain. Itu hebatnya membaca Al-Quran, satu huruf lebih disenangi oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang ketujuh, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, lagi pemurah, yang suka memberi maaf dan memaafkan. Maafkanlah aku. Itulah doa yang disampaikan oleh Aisyah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dibaca pada malam Lailatul Qadar itu. Itulah keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang patut kita syukuri, karena kita sebentar lagi akan menghadapi itu dan melakukan itu demi kebaikan kita dan kemuliaan kita di hadapan Allah ketika di dunia dan di akhirat nanti. Adapun nanti tata cara yang khusus untuk menjemput malam Lailatul Qadar akan kami uraikan di video kami yang berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu semua karena kami yang melakukan, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada kebenarannya, itu semua hanya milik Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.